Pada video kali ini, gue akan mereview sebuah lensa bokeh yang bersahabat dengan dompet. Selamat datang di channel STech Media dengan gue Erwin, dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang teknologi, produksi konten kreatif, dan juga alat-alat produksi kayak video ini. So, kalau kalian baru aja nemu channel ini dan tertarik dengan kontennya, langsung aja subscribe. Oke, kali ini gue ingin membahas sebuah lensa yang menurut gue cakep banget buat para videografer kayak gue. Tapi nggak cuma buat videografer, fotografer pun gue rasa perlu mempertimbangkan lensa ini. Apalagi buat harganya itu nggak membuli dompet kita. Yang mau gue bahas kali ini adalah lensa 7 Artisans 25mm dengan bukaan f1.8 yang dibanderol dengan harga sekitar 1,1 jutaan. Yang gue pakai di sini adalah buat mounting EOS M atau untuk kamera mirrorless-nya Canon. Tapi mereka juga menyediakan yang versi untuk Fuji, Panasonic atau Sony E-mount. Jadi sesuaikan aja sama kamera kalian. Lensa ini adalah lensa manual, jadi kalian jangan mengharapkan autofocus maupun image stabilization di dalamnya. Dan kalau kita ingat harganya juga emang kita harus merelakan kedua fitur tadi. Kalau kita lihat dari segi fisiknya, lensa ini terasa sangat well built. Bodinya terasa full metal dan ring focusing maupun aperturnya itu kerasa lembut banget. Tapi lembut yang gua maksud di sini bukan berarti enteng. Tetap ringnya itu agak sedikit berat untuk menghindari tergeser secara tidak sengaja saat kita gunakan. Secara fisik jujur aja gua salut banget karena lensa ini terasa seperti lensa Laowa yang harganya 7 jutaan yang pernah gua review di situ. Kalau kalian belum nonton, cek dulu ke situ. Walaupun emang si Laowa terasa lebih solid, tapi tetap aja lensa ini patut banget diapresiasi karena mengingat harganya yang murah tapi feel-nya tuh mantep banget. Dari segi penggunaan gue cukup nyaman karena kayak yang udah gue sebut tadi, kalau ring focusing dan ring aperturnya itu kerasa cukup smooth. Lensa ini juga berukuran cukup kecil, jadi nggak makan tempat kalau kita bawa-bawa di tas kamera. Cuman yang gue notice adalah lensanya terasa cukup berat kalau kita bandingin sama lensa kit 1545 punyanya si M6 ini. Tapi mungkin itu karena bodinya yang full metal. Dengan bukaan yang cukup besar, lensa ini pastinya jadi pilihan yang ajib banget buat syuting ataupun foto di kondisi low light, dan pastinya dapat menghasilkan efek bokeh yang cakep. Lalu yang gue suka banget dari lensa ini adalah focal length-nya yang berada di angka 25mm, which is menurut gue angka yang sangat reasonable untuk gue yang biasa syuting di dalam ruangan. Karena biasanya lensa murah dengan bukaan besar atau lensa bokeh murah itu biasanya berada di angka 50mm yang membuat gambarnya jadi sangat ngezoom, dan itu tidak terjadi pada lensa ini. Dari segi gambar menurut gue lensa ini udah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Gue juga sempat pakai lensa ini buat bikin review Canon M50, dan di mode video 4K dia tetap bisa menghadirkan detail yang cukup baik. Dari segi foto juga gue nggak ada keluhan, bahkan hasil bokehnya itu cakep banget. Cuman ya kalian harus terbiasa dengan manual focusing dan manual aperture. Dan sekarang udah waktunya buat gue ngambil kesimpulan. Balik lagi, kalau misalkan soal worth it atau enggak bakal bergantung sama kalian masing-masing. Tapi gue bisa bilang kalau lensa ini wajib banget buat jadi pertimbangan. Dari segi harga dan kualitas yang diberikan, lensa ini udah bisa gue bilang racun. Oke, paling segitu aja buat reviewnya. Semoga udah bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat cek semua informasi tambahan yang udah gue siapin di kolom deskripsi. Siapa tahu gue ngasih link pembelian juga, pasti gue kasih sih kayaknya. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh referensi lensa, dan pastinya subscribe ke channel STech Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, dan jangan lupa untuk berkarya.